Janganlah macam-macam dengan Andin. Jangan pernah menyakiti dia. Atau saya yang akan menghabisi ibu. Kamu jawab yang jujur ya. Bayi yang ada di dalam kandungan itu bayi aku kan? Darah daging aku kan? Kamu jangan gila ya. Fit, kamu tinggal jawab aja. Ini bayinya aku atau bayinya Darius? Ini anak aku sama Darius. Puas! Kalau memang itu anaknya Darius, berarti kamu bisa melakukan tes DNA. Brengsek kamu ya. Hah? Selamat siang Pak Darius. Pak Hans, selamat datang. Andin? Maaf, apa sebelumnya kita udah pernah kenal? Ini aku, Darius. Darius, maaf Tuan, saya nggak pernah kenal dengan Anda. Mungkin Anda salah orang atau bisa aja... Enggak. Aku nggak mungkin salah orang, Din. Din, aku harap kamu hentikan ya hal konyol kayak gini. Benar, Andin. Kamu tidak mengenal Pak Darius. Enggak, Bu. Maaf, Pak Darius. Mungkin Andin benar, Anda salah orang. Kan Anda dengar sendiri kan, Andin bilang tidak mengenal Anda. Enggak, aku nggak mungkin salah orang. Din, aku tahu kamu. Kamu mau bukti? Kalau kita memang saling kenal, bahkan hubungan kita lebih dari sekedar teman, Din. Darius, maaf. Kakak kira bukan sekarang waktunya yang tepat. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Seperti kalian ketahui, acara kita kali ini adalah titik awal merger antara MP Motor dengan General Motor. Semoga merger ini dapat membawa perubahan pada keduanya. Dan sekarang ingin saya perkenalkan pimpinan dari General Motor, Pak Hans. Terima kasih. Selamat siang. Saya memang orang baru di MV Motor. Tapi saya tahu, kalian yang berdedikasi untuk MV Motor adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang hebat. Ngapain perempuan gembel itu bisa bersama Dan Pak saya Hans? merasa bangga dan terhormat bisa Mama berada nggak di sini bersama kalian semua. Apa betul-betul dia nggak kenal sama Darius? Semoga kita bisa menjadi partner kerja yang Gimana baik pun ke caranya depannya. Andin kenal sama Hans. Dan tentunya Tapi Vida pikir akan membawa dampak ini yang karena mama sama Andin. sekian, terima kasih. Apa maksud kamu? Kamu lihat sendiri kan, Andin itu wanita macam apa. Dia tidak mendapatkan kamu, tetapi dengan cepat dia merebut lelaki lain. Tentunya, dan derajatnya sama dengan kamu. Bahkan kelak mungkin lebih dari kamu. Dapat ditebak dalam pikiran wanita macam itu. Cukup, Pi. Papi, cukup. Andin, kamu cantik ya. Terima kasih, Nyonya. Kamu benar-benar lupa sama saya, Andin. Maaf, Nyonya. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda atau siapapun. Tapi saya benar-benar tidak mengenal Anda dan juga Tuan yang tadi. Ya udah, nggak apa-apa, mungkin saya yang salah orang. Selamat menikmati pestanya. Kami senang dengan kehadiran Anda. Terima kasih, Nyonya. Jeng Ambar, perkenalkan, ini Andin. Calonnya Hans nanti. Ibu, Tapi itu semua tergantung Andin, apa mereka cocok, apa tidak. Ibu apa sih? Maaf ya Nyonya Ambar, jangan didengerin Ibu bilang apa. Emang Ibu suka bercanda kok.
Hans. Maksud kamu apa, Fit? Kamu manfaatin Andin untuk mengacaukan semuanya. Aku benar-benar nggak ngerti dengan kamu, Fit. Kamu tahu, Andin itu orang sangat dicintai Darius. Bahkan sampai saat ini. Dan karena Andin, aku gak akan pernah bisa bahagia. Jadi, kalau niat kamu untuk menghancurkan aku sama Darius, selamat. Kamu berhasil. Selamat malam. Oh, Jeng Ambar. Maaf, ada apa ya? Maaf mengganggu, Bu Maya, malam-malam saya telepon. Nggak apa-apa, kebetulan juga belum tidur kok. Begini, kalau bisa saya besok minta waktu Ibu sebentar. Karena ada hal penting mengenai Andin yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Andin? Kalau diizinkan, besok saya akan datang ke rumah Ibu bersama dengan Darius. Nggak apa-apa, boleh aja. Tapi sebetulnya ada apa ya? Begini, sebenarnya Andin adalah orang yang selama ini kami cari. Karena Andin mempunyai hubungan yang dekat dengan Darius. Tapi untuk jelasnya besok biar saya jelaskan kepada Ibu langsung, juga kepada Hans. Baik kalau begitu. Sampai ketemu besok ya. Iya, terima kasih Ibu. Malam. Andin ada hubungannya dengan Darius. Apa ini kurang cukup bukti kalau kita berdua saling mengenal, Din? Maaf Tuan Darius, saya benar nggak ingat apa-apa. Kamu benar-benar lupa atau pura-pura lupa, Din? Kamu masih ingat Nyonya Widya? Kamu masih ingat villa aku di Bali? Kamu masih ingat? Maaf Tuan Darius, saya benar-benar nggak ingat apa-apa. Saya nggak ingat saya pernah ke Bali. Saya nggak ingat dengan Nyonya Widya. Saya nggak ingat kalau saya pernah bikin memo ini untuk Anda. Dan saya nggak ingat kalau saya pernah punya hubungan sama Anda. Maaf Tuan Darius, saya harap Anda bisa mengerti dengan kondisi saya sekarang ini. Andin, tunggu. Andin! Maaf, tanpa menghormati rasa hormat saya kepada Jeng Ambar dan Pak Darius, saya harap kalian mau memaklumi keadaan seperti ini. Kita semua tidak menghendaki kondisi seperti ini, tapi kenyataannya keadaan Andin seperti itu. Secara perlahan nanti saya akan memberikan pengertian kepada Andin. Gini Bu, izinkan kami untuk bisa merawat Andin. Kami tahu kalau Ibu merawat Andin dengan baik. Tapi siapa tahu aja kalau Andin dekat dengan kami, ingatannya bisa cepat pulih dan kondisinya lebih baik. Saya tidak pernah melarang siapapun untuk merawat Andin. Tapi melihat keadaan fisiknya seperti ini, sebaiknya Andin tinggal bersama kami. Walaupun memang kalian mengatakan dekat dengan Andin, kenyataannya Andin saat ini hanya mengenal saya dan Hans. Tapi saya tidak pernah melarang siapapun, Jeng Ambar, Pak Darius atau siapapun untuk mencoba menstimulir keadaan Andin. Tapi Bu, Maaf Pak Darius. Apa yang dibilang mama saya mungkin ada benarnya. Kalau kita paksakan Andin, bukan tidak mungkin akan semakin memperburuk keadaannya. Bisa saja dia merasa tidak nyaman dan akan semakin menjauh dari kalian. Dasar perempuan licik. Ternyata dia bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Loh, maksud Mama? Apa tidak licik namanya? Dia sengaja menarik perhatian Pak Hans dan Ibu Maya dengan berpura-pura lupa. Ma, Andin emang sakit, Ma. Kamu tuh terlalu bodoh kalau percaya begitu aja. Mama yakin Andin itu punya niat terselubung. Bisa aja kan? Dia jadikan ini semua sebagai ajang untuk balas dendam sama kita. Karena selama ini dia itu selalu kalah sama kita. Ma
Mama yang picik, Mam. Anda nggak seperti yang mau tuduhin. Dari mana kamu tahu kalau Andin itu tidak licik? Dari mana Mama tahu kalau Andin itu licik? Mama tahu apa yang diminta Andin waktu ketemu Darius dan Vida di rumah sakit. Andin meminta Darius untuk membahagiakan Vida dan janin ini, Mam. Jadi Vida nggak yakin sama tuduhan Mama. Kamu terlalu naif, Vida. Mama yakin perempuan gembel itu nggak lebih daripada seekor ular berbisa. Kamu yakin, Din? Sama sekali tidak mengenali keluarga Darius Sanders? Harus berapa kali saya harus bilang, saya benar-benar tidak mengenal keluarga mereka. Tapi kenapa bisa mereka mengenali kamu dengan cukup baik? Pastinya kamu dan Darius punya hubungan yang cukup dekat sebelumnya, kan? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi yang pasti, saya sama sekali tidak mengenal keluarga mereka. Maaf. Andin. Andin. Hans. Kita jangan terlalu memaksa Andin pada saat ini. Mama takut kalau semakin dipaksa akan semakin parah keadaannya. Mama takut, Hans. Mama takut kehilangan Andin. Seperti Mama kehilangan Anda. Darius, kakak mau kamu bisa nahan emosi kamu. Kak, gimana aku bisa nahan emosi aku, Kak? Kalau orang yang aku cari selama ini tinggal dengan orang asing. Bahkan dia rival aku di MV Motor, Kak. Ada dua kemungkinan. Atau Andin benar-benar lupa sama kita, atau dia pura-pura lupa. Maksud Kakak? Kalau Andin benar-benar lupa sama kita, berarti penyakitnya sudah makin parah. Kalau dia pura-pura lupa, itu berarti dia mau melakukan semuanya untuk kamu dan Vida. Tapi bagaimanapun juga, aku harus cari tahu kondisi Andin sekarang, Kak. Atau kalau perlu, aku akan meminta Hans untuk menyerahkan Andin biar kita rawat. Oh, jadi Anda yang menolong Andin pada saat dia kecelakaan? Sial. Kenapa, Bu Siska? Nggak apa-apa. Maaf ya Pak Hans, apa Anda betul-betul yakin kalau Andin itu adalah wanita baik-baik? Maksud Bu Siska? Ya, kalau mendengar cerita dari Pak Hans, saya sedikit ada kecurigaan ya. Tiba-tiba saja Anda menemukan dia di jalan. Dan seketika itu juga, dia menyatakan bersedia untuk tinggal bersama Pak Hans dan Ibu Maya. Jadi saya rasa bukan nggak mungkin kan? Kalau selama ini wanita itu sudah punya niat jahat terhadap Pak Hans dan Ibu Maya. Ya, sejujurnya dari awal saya tidak setuju kalau Andin tinggal di rumah saya. Ya, tapi ibu saya bersikeras untuk merawat dia dan memberikan izin tinggal di rumah saya. Dan saya tidak punya kekuasaan untuk mengusir dia. Kalau cuma alasannya dia itu cuma orang asing. Mungkin saat ini dia cuma pura-pura baik untuk mengambil hati Pak Hans dan Ibu Maya. Tapi Anda harus percaya kata-kata saya. Suatu saat nanti dia akan menikam Anda dari belakang. Oh ya? Saya tidak yakin kalau Andin akan melakukan hal itu. Karena saya rasa Andin tidak punya alasan yang kuat untuk melakukan hal itu kepada saya. Toh selama ini Andin tidak pernah kenal dengan saya, begitu pula dengan saya tidak pernah kenal dan berurusan dengan dia. Dan selama ini ibu saya tidak pernah salah dengan feelingnya untuk menyayangi dan memberikan izin orang tersebut tinggal di rumah saya. Atau jangan-jangan nantinya Ibu Siska yang menikam saya dari belakang.
Oke, ternyata Anda hebat sekali jurjok ya. Ayo silakan. Terima kasih. Darius, aku ngertiin perasaan kamu kok. Kalian nggak akan pernah tahu perasaan aku, Fit. Yang kalian tahu adalah bagaimana cara membahagiakan kalian sendiri. Dan membuat aku dan Andin menderita. Kamu tahu, Fit. Hal yang paling menyakitkan melihat orang yang kita sayangi dengan tulus menganggap kita orang asing. Bahkan untuk mengingat wajah kita aja dia nggak mampu. Darius, kamu ngomong sama aku. Gimana caranya supaya aku ngertiin kamu? Dengan hidup berdua sama Andin? Atau kamu mencerahin aku? Aku siap, Darius, aku siap. Semuanya udah terlambat, Fit. Apapun yang aku lakuin sekarang, nggak akan bisa membuat Andin balik lagi sama aku. Din, apa kamu nggak ingat sama Darius? Dia sayang sama kamu, Din. Dia sampai mau menentang papi demi kamu. Reno juga gitu. Reno? Siapa dia, Mbak? Reno, Din. Reno anaknya Mbak Ambar. Kalian bertiga ketemu di Bali waktu itu. Waktu kamu kerja part-time di tempatnya Darius. Ingat. Reno juga sangat mencintai kamu. Tapi karena dia tahu kamu begitu mencintai Darius, makanya dia mau mengalah demi kebahagiaan kamu dan Darius. Berarti saya cukup beruntung ya, Mbak. Ternyata banyak sekali orang-orang yang menyayangi saya. Tapi Mbak, kalau memang Darius benar-benar mencintai saya, kenapa dia harus menikah dengan orang lain? Din, dia terpaksa melakukan itu. Karena dia harus menyelamatkan perusahaan. Dan itu pun karena dipaksa oleh papi. Din, apa nggak ada satupun yang bisa mengingatkan kamu sama semuanya, Din? Hatiku saat ku berkenalan dengannya. Mbak Ambar pulang dulu ya. Hati-hati, Mbak. Bu, saya permisi. Hati-hati ya, Jeng Ambar. Terima kasih ya, Bu.
Maaf Tuan Darius, saya minta Anda berhenti untuk mengusik kehidupan saya. Kalau Anda memang pria baik-baik, pastinya Anda berhenti untuk mengejar wanita lain. Padahal Anda sudah menikah. Andin, aku mohon kamu dengarkan dulu penjelasan aku. Boleh jadi kamu nggak bisa mengingatnya, Din. Tapi aku nggak akan menyerah untuk mengingatnya. Andin! Maaf, Pak Darius. Untuk sementara, sebaiknya Andin dibiarkan tenang dulu. Karena sebetulnya tidak mudah kan untuk mengingat semuanya dalam waktu dekat. Bu, tolong berikan ini sama Andin. Lain kali saya akan kesini lagi. Terima kasih. Permisi. Vida, kamu kenapa? Aku cuma ngerasa pincang aja sama kehamilan ini. Pincang? Maksud kamu? Ya walaupun bayi ini gak pernah kita harapkan kehadirannya. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku sendiri. Kalau aku iri sama wanita lain. Karena biasanya momen-momen kehamilan kayak gini adalah momen yang paling indah buat seorang wanita. Karena mereka selalu mendapatkan curahan kasih sayang dari siapapun. Terutama dari suaminya. Tapi aku, untuk ke rumah sakit pun aku selalu sendiri. Dan yang lebih tragisnya lagi, setiap suster atau wanita hamil lainnya selalu menanyakan keberadaan suami aku. Aku cuma bisa jawab dengan senyum. Atau kadang-kadang aku bilang kalau suami aku gak sempat. Jadi sebenarnya mau kamu apa? Darius, aku gak nuntut apapun dari kamu. Tapi seenggaknya sekali-kali kamu nemenin aku ke rumah sakit. Itu semua udah lebih dari cukup untuk membahagiakan aku. Sekaligus memperjelas status aku sebagai istri kamu. Oke, kalau itu mau kamu, besok aku akan menyempatkan diri untuk mengantarkan kamu ke rumah sakit. Kondisi janinnya sangat baik, Darius. Gak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Dan untuk usia janin 3 bulan, perkembangannya cukup pesat. Vida ini pasti seorang ibu yang baik karena selalu memperhatikan kebutuhan nutrisi janin ya kan? 3 bulan? Apa kamu nggak salah, Al? Setahu aku, sejak Vida ketahuan hamil selama ini, baru 2 bulan. Iya kan, Vid? Gini loh Darius, mungkin aku ya biasalah kalau salah menghitung selisih waktunya. Soalnya aku juga agak telat ngecek kehamilan, Darius. Oh ya Al, vitamin yang kemarin masih bisa dilanjutin kan? Iya, aku kasih vitamin baru ya supaya perkembangan otaknya juga baik. Oke. Fit, sebaiknya kamu jujur sama aku. Sebelum aku bertindak lebih dalam lagi dan mengatakan semuanya pada Darius. Kamu lakukan aja apa yang pengen kamu lakukan. Tapi sebelum kamu ceritain semua sama Darius, kamu akan lebih dulu melihat mayat aku. Karena bagi aku, lebih baik mati daripada aku kehilangan Darius. Oke, aku tahu cinta kamu begitu besar pada Darius. Bahkan terlampau besar.
Tapi menurut aku kejujuran lebih penting, Fit. Ini tentang masa depan janin kamu sendiri. Dan aku yakin, janin yang ada di dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Darah daging aku. Hans, ini anak aku sama Darius. Dan sampai kapanpun, gak akan ada yang bisa merubah kalau janin ini keturunan Darius Sanders. Hans, seandainya pun ini janin kamu, aku gak akan sebego itu untuk ngakuin sama kamu. Fit, kamu tega memutuskan hubungan ayah dengan anaknya? Bahkan aku bisa jauh lebih tega lagi. Aku bisa aja menggugurkan bayi ini. Kalau kamu terus-terusan seperti ini. Fit. Hans, kalau kamu memang sayang sama aku, kamu cinta sama aku, biarin aku ada di samping Darius. Karena aku hanya bisa bahagia sama dia, Hans. Satu hal lagi ya. Janin ini gak ada hubungannya sama kamu. Ini anak aku dan Darius. Paham kamu? Fit, aku tidak akan pernah tinggal diam sebelum aku mendapatkan kebenaran. Dan aku akan memastikan untuk melakukan tes DNA. Dan memastikan janin yang di dalam kandungan kamu itu adalah anak aku atau bukan. Oke. Lakukan apa yang pengen kamu lakukan. Karena aku gak akan pernah peduli. Halo, Al? Ini aku, Hans. Baik. Ya. Al, bisa nggak besok kita ketemuan? Ada hal yang cukup penting aku mau tanyain sama kamu. Ya, terserah kamu. Tempat dan waktunya kamu atur aja. Oke. Terima kasih, Al. Sampai besok. Coba aja papi mau sedikit bijaksana. Coba lihat. Pak Hans, Ibu Maya, apa kurang terhormatnya mereka? Buktinya mereka mau memelihara dan merawat Andi dengan tulus. Tapi Mbar, kamu harus lihat. Pi, papi gak usah lagi maksain kehendaknya papi. Sebagai orang tua, memang kita punya hak untuk memelihara dan merawat anak kita sampai besar. Tapi kita gak punya hak untuk ikut campur dalam masalah perasaan mereka. Dan apa papi selama ini gak pernah berpikir bahwa Ambar juga bisa sakit hati? Karena melihat papi bertengkar dengan Reno sampai membuat Reno keluar dari rumah ini. Apa papi gak pernah mikirin bahwa selama ini kalau papi bilang bahwa Reno adalah anak penggundal jalanan, Ambar sakit hati. Pi, Ambar seorang ibu, Pi. Dan gak ada satupun nih seorang ibu yang mau mendengar anaknya dibilang penggundal jalanan. Ambar sakit hati. Tapi, apa Ambar punya pilihan? Enggak, Ambar gak punya pilihan. Bagaimana caranya Ambar harus memilih antara Reno, darah daging Ambar, dan papi? Dan apa papi tahu di mana sekarang Reno ada? Kenapa tanya papi? Kamu kan ibunya. Harusnya kamu lebih tahu. Inilah sifat kerasnya papi, yang akhirnya bikin keluarga kita jadi pincang. Dan Ambar gak akan heran kalau nantinya satu persatu keluarga kita akan pergi meninggalkan rumah ini. Pi, mungkin kesempatan Darius untuk mendapatkan kebahagiaan sudah terlambat. Tapi tidak dengan Reno. Dan papi bisa mewujudkannya asal papi mau menekan sedikit aja rasa egois papi.
Hans, apa kabar? Apa kabar? Baik. Kapan datang ke Indonesia? Nggak pernah kasih kabar sih, sombong banget. Duduk dulu. Ya, aku datang sekitar 4 bulan yang lalu ke Jakarta. Aku mau ngasih tahu sama seorang dokter kandungan seperti kamu kan agak repot. Soalnya schedule kamu padat merayap kan? Tuh kan, mulai jayus banget sih. Emang kamu mau ngomong apa sih? Ya, sebelumnya aku mohon maaf telah mengganggu waktu kamu, Al. Mohon maaf, udah kayak mau lebaran aja, udah deh cepetan. Gini, Al. Kamu kan seorang dokter kandungan. Pastinya kamu tahu betul tentang apa yang aku tanyakan ini. Apa bisa kita melakukan tes DNA terhadap janin yang masih di dalam kandungan, Al? Maaf, Al. Mungkin kamu sangat terkejut dengan apa yang aku katakan tadi. Tapi aku mohon keterangan dari kamu, Al. Ini menyangkut masa depan aku, Al. Sejujurnya tes DNA itu nggak bisa dilakuin sama janin yang masih ada dalam kandungan. Kenapa, Al? Karena tes DNA itu dilakukan dengan cara mengambil sampel jaringan tubuh, sedangkan janin itu kan nggak ada jaringan tubuhnya. Paling yang kita bisa ambil contoh cuma air ketubannya, tapi itu juga nggak cukup kuat untuk melakukan satu pengetesan DNA. Jadi, kita melakukan tes DNA, kita harus menunggu janin itu sampai lahir. Ya memang cuma itu satu-satunya jalan. Kita tunggu janinnya sampai lahir. Kalau kamu nggak keberatan, emang ada masalah apa sih? Oh, nggak apa-apa, Al. Aku cuma ingin sekedar tahu aja. Oke, nggak apa-apa. Emang rencana kamu menikah tuh kapan? Masa kalah sama Vida sih? Vida aja sekarang udah mau jadi seorang ibu. Masa kamunya masih gini-gini aja? Emang ya cinta pertama tuh susah banget buat dilupain. Kamu tahu kalau Vida hamil, Al? Ya tahu lah, orang dia periksa kandungannya sama aku kok pertama kali. Kemarin juga dia baru periksa, ditemenin sama Darius juga. Kapan pertama kali dia meriksa kandungannya sama kamu, Al? 3 bulan. Kira-kira ada hal yang mencurigakan nggak selama ini sama Vida? Ya mungkin dia ingin mencoba menggugurkan kandungannya atau apa gitu? Hans, aku ini kan seorang dokter dan ada kode etika untuk tidak menceritakan pasien sama orang lain. Aku tahu, Al. Aku tahu. Tapi aku mengharapkan keterangan dari kamu, Al. Hans, jujur deh sama aku, sebenarnya ada apa sih? Gak mungkin kan kamu pengen tahu detail banget tentang kehamilannya Vida. Gak mungkin cuman gara-gara kamu pengen tahu kan? Aku curiga kalau janin yang ada di dalam kandungannya Vida adalah darah daging aku, Al. Apa? Pantesan, aku yakin kalau Vida nyembunyiin sesuatu tentang janin yang dikandungnya. Dan kalau memang itu benihnya Darius, gak mungkin Vida sampai nekat mau ngegugurin janinnya. Tapi menurut aku posisi kalian berdua emang salah. Apalagi kamu, Hans. Kalau kamu emang tulus sayang sama Vida, kamu gak akan ngebiarin hal ini terjadi, kan? Iya, aku tahu, Al. Aku memang salah. Maka dari itu, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Aku ingin bertanggung jawab sama apa yang telah aku lakukan. Hans, gak semudah yang kayak kamu ucapin. Kamu tahu betul, Vida itu sekarang istrinya Darius. Iya. Tapi menurut aku, kejujuran itu lebih penting, Al. Walaupun sangat pahit. Gimana, Fit? Kamu udah mulai ngerasain ada perubahan dalam tubuh kamu? Ya belum terlalu sih, Kak. Cuman kalau aku ngeliat bayi-bayi lucu kayak gini, aku seneng banget, Kak. Amazing banget ya. Oh iya, ya itulah keajaiban Tuhan yang hanya diberikan kepada kita kaum wanita. Apalagi nanti loh, Fit, begitu kamu mau ngelahirin, kamu akan melewati sebuah proses yang begitu indah yang gak pernah kamu bayangin sebagai manusia sebelumnya. Oh ya, Fit, kakak mau nanya sesuatu boleh? Nanya apa, Kak?
Kakak mau nanya, apa ayah dari bayi yang kamu kandung itu adalah Darius? Kenapa kakak nanya hal sehina itu sama Vida, Kak? Maaf kalau kakak nggak sopan. Tapi hati kecil kakak mengatakan kalau ada sesuatu hal yang kamu sembunyiin dari kita. Dan itu berkaitan dengan status ayah dari bayi yang kamu kandung. Dan kakak punya cukup alasan karena kakak melihat. Kakak percaya sama Vida kan, Kak? Iya, kakak percaya. Kak, bayi yang Vida kandung gak lain dan gak bukan adalah anak Darius, Kak. Vida bisa jamin semua ini. Ya, baguslah kalau kayak gitu. Kakak lega dengarnya. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat adalah dosa besar menyembunyikan atau menghilangkan jati diri seseorang. Dan kalau bayi yang kamu lahirkan adalah perempuan, akan jadi penghalang untuk kamu. Karena yang berhak menikahkan anak kamu adalah ayah kandungnya. Sakit aku melihat keadaan kamu sekarang, Din. Kalau kamu gak bisa memaafkan aku bisa terima, Din. Tapi aku mohon, jangan bersikap seperti ini. Karena aku tahu hal ini sangat menyakitkan untuk kamu. Boleh Ibu masuk? Boleh, Bu. Belum juga kamu mengenal keluarga Darius Sanders, Din? Demi Tuhan, Bu. Saya sama sekali tidak mengingat keluarga mereka. Ibu bukan mau ikut campur urusan pribadi kamu. Tapi Ibu cuma mau memberitahu kalau orang-orang di sekitar kamu ingin melihat kebahagiaan kamu. Ibu yakin mereka juga pasti menyayangi kamu. Berilah sedikit ruang kepada mereka, Din, supaya bisa bahagia bersama kamu. Tapi kamu tidak perlu memberikan statement apa-apa kepada Ibu. Mungkin saja 100% mereka tidak mempercayai kamu, tidak bisa mengingat mereka. Tapi Ibu akan berusaha seutuhnya untuk bisa percaya kepada kamu. Mungkin saja pil ajaib ini bisa membantu kamu mengingatkan semua kenangan masa lalu kamu. terima kasih, Bu. Walaupun Ibu bukan ibu kandung kamu, tapi Ibu selalu berdoa untuk kesembuhan kamu. Ibu juga ingin melihat kebahagiaan kamu kelak. Ibu yakin Tuhan tidak pernah tidur untuk mendengarkan doa Ibu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.